Oke, kita sekarang lanjut ini masih tentang objek ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang implementasi objek lagi yang lain, cuman sedikit lebih kompleks ya. Kalau yang sebelumnya tadi kita sudah mempelajari objek dengan properti yang biasa ya, hanya apa namanya nilainya itu hanya string dan number biasa. Nah, di sini kita akan coba melihat objek dengan properti yang sedikit lebih kompleks ya. Yang pertama ada hobi di sini. Properti hobi di sini nilainya berupa array. Oke, ini array ya. Array dengan dua nilai, saya contohkannya dua nilai, bisa jadi ini bisa lebih banyak lagi nilainya. Lalu alamat atau address di sini nilainya itu berupa array, tapi di dalam arraynya itu terdapat objek lain gitu. Jadi terdapat objek-objek. Kenapa di sini dibuat objek lagi ya? Karena nilainya itu masing-masing dari objek ini ada dua. Ini untuk address itu ceritanya ini lokasinya, ini untuk lokasi kantor, eh, alamatnya di sini, lalu deskripsinya kantor. Lalu untuk apa namanya yang kedua lokasi ini adalah untuk lokasi rumah. Gitu. Jadi intinya di sini adalah sebuah objek dengan masing-masing objeknya itu memiliki dua properti. Oke ya, jadi ada array dengan nilainya berupa objek. Dan ini sangat dimungkinkan. Bahkan di sini nanti bisa jadi ada fungsi lagi gitu ya. Tapi itu nanti saja ya. Kita coba yang ini dulu. Oke. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana kita akan mengakses nilai dari masing-masing properti hobi dan address ini, yang mana nilainya berupa array dan array di dalamnya terdapat objek. Oke ya. Jadi tentunya untuk mengakses ini kita akan coba buat sebuah fungsi sederhana juga ya. Kita akan buat sebuah fungsi sederhana. Yang pertama adalah saya mau mengakses hobi. Seperti itu. Nah, yang pertama ini saya akan membuat sebuah fungsi, misalkan namanya get hobby. Ya, get hobby di sini dia berupa fungsi ya, berupa fungsi di mana fungsi ini akan melakukan sesuatu itu. Di sini akan melakukan sesuatu. Nah, apa yang akan dilakukan sesuai tujuan awal tadi? Saya ingin menampilkan nilai dari hobi ini nanti menampilkan elemennya gitu ya, sport sama programming di sini misalkan ya. Nah, karena hobi ini berbentuk array gitu kan, maka cara mengaksesnya juga sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, menggunakan salah satunya fungsi for each gitu. Nah, akan tetapi karena di sini fungsi ini berada di dalam objek dan kita tahu kita mau mengakses properti hobi sama seperti di awal tadi. Di sini kita awali dulu dengan penggunaan this. Oke, this apa yang akan kita akses this hobi? Oke, nah karena bentuknya apa namanya array tidak bisa seperti yang sebelumnya langsung seperti ini udah muncul gitu kan ya. Nah, karena kita array dan kita ingin memecah array tersebut supaya nanti tampil nilainya masing-masing sport dan programming, kita gunakan fungsi for each. Gimana caranya? Nah, di sini si hobi ini karena dia sudah diketahui dia adalah sebuah array, maka pada saat kita eh, akses itu dia memiliki fungsi-fungsi yang berhubungan dengan array gitu ya. Nah, salah satu fungsi yang akan kita gunakan di banyak fungsi nanti mungkin kita akan coba beberapa di latihan-latihan yang akan datang, tapi di sini kita butuhkan adalah for each gitu. Oke, karena for each ini tadi kita lihat dia sebuah metode, tentunya kalau sebuah metode ya kurung buka kurung tutup gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, di dalam metode ini dia memerlukan argumen. Yang pertama di sini adalah sebuah callback function. Callback function itu nanti akan saya jelaskan mungkin di pertemuan yang akan datang. Nah, intinya itu adalah si callback function ini nanti yang akan mengembalikan nilai itu. Sama seperti penggunaan for each sederhananya, kalian lihat lagi penggunaan for each di latihan yang sebelumnya ya. Di sini nanti kita membutuhkan sebuah elemen untuk menampung nilai dari arraynya. Misalkan saya buat elemen gitu ya. Nah, namanya sebenarnya bebas, boleh nama yang lain, tidak harus elemen, cuma di sini untuk memudahkan biar sama seperti sebelumnya kita gunakan elemen. Nah, lalu kita gunakan arrow function. Apa yang akan dilakukan atau apa yang akan dilakukan oleh fungsi elemen ini atau fungsi callback ini ya, fungsi callback yang nantinya akan mengembalikan nilai itu, yaitu kita akan mengakses atau menampilkan nilainya gitu ya. Jadi untuk setiap elemen yang diakses gitu kan, untuk setiap elemen yang diakses dari array akan ditampilkan berarti menggunakan konsol yang paling sederhana ya, konsol log
Nah, apa yang mau ditampilkan? Ya elemen yang di ekstrak tadi ya dari arraynya gitu. Jadi seperti ini. Oke ya, ini dishobby kenapa dishobby? Karena kita mengakses properti dari objek itu sendiri, gitu kan. Jadi harus menggunakan dishobby. Lalu titik di sini nanti pada titik akhirnya kita mengakses si properti hobi ini karena dia bentuknya array, maka nanti ada banyak fungsi yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah for each. Kalian masih ingat, mungkin bisa diingat lagi nanti pas waktu dulu pertemuan di mata kuliah object oriented ya. Gitu. Jadi sebuah objek dia bisa memiliki, karena kan dianggap objek ya, objek array kan, dan dia objek ini dia memiliki fungsi lain. Jadi salah satunya adalah for each ini. Oke, ini yang pertama untuk get hobby. Nah, lalu untuk apa namanya? Oke, sebentar. Nah, untuk fungsi lainnya dibuat untuk mengakses address. Nah, ini hobby, get hobby sudah kita buat, lalu koma lagi kita akan membuat fungsi selanjutnya itu untuk mengakses address. Nah, address ini saya akan coba menggunakan cara yang kedua ya, yang seperti yang sebelumnya. Saya akan buat sebuah property gitu, get address. Nah, saya akan buat seperti ini. Jadi saya simpan fungsinya dalam apa namanya, dalam properti ya gitu. Terus function. Oke. Nama fungsinya tidak perlu, sama seperti yang penjelasan sebelumnya ya, karena kita di sini namanya sesuai dengan properti ini nanti yang kita akses. Parameternya kita juga belum memerlukan parameter. Oke. Nah, functionnya apa yang akan dilakukan nih? Functionnya sama seperti yang ada di getHobby tadi. Jadi si fungsi ini nanti ingin mengakses nilai yang ada di array address ini, gitu ya. Gitu. Oke, sekarang berarti kita mulai dengan this, lalu apa yang diakses address. Oke, address berbentuk array, maka kita bisa lihat apa saja ini fungsi yang bisa kita gunakan. Ini kita masih menggunakan for each berupa metode ya. Oke, seperti itu. Terus karena dia fungsi maka kurung tutup. Nah, si for each ini dia membutuhkan parameter awalnya itu adalah sebuah callback function seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, callback functionnya apa? Callback functionnya adalah dia akan menyimpan masing-masing nilai yang akan diekstrak dari array tersebut, disimpan ke dalam variabel elemen gitu ya. Di sini akan disimpan di sini di parameter elemen. Lalu apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan adalah dia akan menampilkan. Nah, karena ingin menampilkan ya sama seperti tadi, console.log. Oke, lalu di sini adalah elemen. Nah, di sini bedanya adalah kalau yang di awal ini tadi elemen itu otomatis kan dia array biasa nih, otomatis ya elemennya hanya spot programming. Nah, kalau yang elemen yang ada di sini itu dia elemennya itu berupa objek. Jadi kalau kita ingin menampilkan lokasinya, misalkan lokasinya berarti harus kita akses satu-satu gitu. Caranya gimana? Oh, yang pertama saya ingin menampilkan elemen lokasi, berarti elemen dot lokasi gitu kan. Lalu yang kedua yang ingin saya tampilkan adalah elemen dot deskripsi untuk properti kedua dari objek arraynya tadi ya, deskripsi. Jadi kan ini kan lokasi deskripsi. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini aja sih sebenarnya gitu ya. Jadi kalian lihat perbedaannya. Untuk yang perbedaannya hanya di sini sebenarnya ya, cara aksesnya ya. Untuk yang array biasa itu langsung saja nih, kalau hanya ingin mendapatkan nilai dari array itu hanya tinggal kita sebutkan propertinya tadi ya, properti atau elemen ini yang dimana dia sudah menyimpan nilai dari masing-masing array ini. Kalau untuk yang bentuknya arraynya itu dia adalah array yang menyimpan objek, maka ya kita harus sebutkan apa yang ingin diakses gitu kan dari objek tersebut propertinya. Di sini kan ada dua kebetulan, lokasi dan deskripsi, maka di sini .log.des. Oke, kira-kira seperti itu ya. Itu untuk fungsinya. Nah, lalu sekarang saatnya kita coba akses sama seperti sebelumnya. Kita akan lihat pertama saya ingin melihat user ini dia detailnya seperti apa sih. Oke, berarti kita gunakan console ya, console.log dari user itu. Oke, kita simpan lalu kita cek di console. Kita cek di console. Kok
setting, kita cek di developer tools. Oke, nah tampilnya ini itu kan kita tadi kan ngelihat user itu apa sih gitu kan ya. User itu apa? Jawabannya adalah ini, user itu adalah sebuah objek gitu kan. Nah, di dalam objek tersebut itu ada properti tadi kan, ada properti tadi. Kalau kita lihat di sini dia ada add, ada name, terus ada address, di mana address tadi kan kalau kita lihat dia berupa array yang di dalamnya terhadap objek itu kan ya. Nah, ini kalian lihat di sini nih. Ada array di mana array memiliki dua buah objek di dalamnya. Kalau kita perbesar akan terlihat seperti ini. Gitu kan ya. Indeks pertama dia berisi objek log nilainya Kota Bogor, dash nilainya office, lalu indeks satunya adalah log dengan nilainya Ciomas, dan deskripsinya dia adalah home. Kira-kira seperti itu. Nah, bedanya dengan yang hobi mana? Kalau hobi ya seperti ini aja. Array biasa ya udah gitu. Array nilainya langsung nilai biasa gitu kan ya. Kalau yang ini kan apa namanya berupa objek gitu. Oke ya, paham ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Itu tadi adalah log dari usernya. Lalu bagaimana saya ingin langsung nih tanpa menggunakan fungsi ingin mengakses nilai sport dari hobi saya gitu kan ya. Berarti ya sama seperti ini, kita gunakan console.log. Lalu apa yang ingin diakses? Objek user. Saya ingin mengakses hobi gitu kan ya. Saya ingin mengakses hobi kamu yang pertama. Kalau yang pertama berarti kan indeks ke 0 gitu kan ya. Oke, nah seperti ini. Berarti nanti kalau dengan seperti ini berarti saya ingin menampilkan hobi dari user indeks ke 0. Itu saya simpan. Terus kita coba cek. Tuh, muncul sport. Oke ya, aman. Terus saya misalkan ingin menampilkan alamat kantor saya. Itu kan alamat kantor, berarti kan kantor, berarti alamat kantor itu yang ini ya, Kota Bogor itu kan ya. Oke, kita akan coba lihat bagaimana kalau misalkan seperti itu. Nah, sama nih, masih console.log, lalu masih dari objek user, yang ingin diakses adalah address-nya. Nah, address yang mana? Kan tadi kan alamat kantor. Kita cek dulu nih. Oh, alamat kantor itu dia ada di indeks ke 0. Gitu kan ada dua nih. Ada indeks ke 0, indeks ke 1. Berarti kita mulai dari indeks ke 0 dulu. Gitu kan. Nah, yang ingin ditampilkan apa? Kan tadi saya bilang saya ingin menampilkan lokasinya. Lokasinya itu tadi yang di Kota Bogor gitu kan ya. Berarti yang ini yang kita gunakan. Gitu kan. Oke, jadi yang ingin diakses di sini nanti adalah address indeks ke 0, yang ingin ditampilkan adalah properti lokasi dari objeknya, objek yang ini tadi ya, objek yang apa namanya ini, objek pertama gitu kan ya, seperti itu. Oke, berarti sekarang kita lihat nih, harusnya muncul Kota Bogor nanti di konsol. Oke, sesuai ya, Kota Bogor. Nah, lalu sekarang kita akses fungsi yang sudah kita buat. Oke, sekarang kita akses fungsi get hobby. Saya ingin menampilkan seluruh hobi yang saya miliki gitu kan ya. Harusnya nanti munculnya sport sama programming kan gitu kan. Oke. Oh ya, sebelum menampilkan apa namanya, langsung aja sih nggak masalah. Kita langsung akses ininya dulu ya, langsung akses fungsinya. Berarti bagaimana cara akses fungsinya? Ya udah, kalau akses fungsi, karena di fungsi itu sudah ada di dalamnya, sudah melakukan konsol untuk menampilkan, maka di sini ya kita tidak perlu konsol lagi ya. Di sini langsung aja nih user dot get hobby. Nah, gitu kan ya. Get hobby berupa apa? Berupa fungsi. Kalau berupa fungsi, kita harus tambahkan kurung buka kurung tutup. Udah gini aja sih. Gitu. Jadi otomatis yang fungsi yang dipanggil tadi mengeluarkan nilai dari si list hobinya. Oke, sekarang kita simpan. Kita lihat di konsol lagi. Nah, ini ya, sport programming. Ini adalah nilai dari hobi yang saya miliki. Oke, lalu terakhir kita akan gunakan atau kita akan panggil fungsi get address gitu ya. Fungsi get address berarti nanti akan munculnya ya kedua-duanya ya, alamat kantor sama alamat rumah. Oke, kan? Seperti itu kan, kita simpan terus kita tampilkan. Nah, itu ini Kota Bogor office, Ciomas home, itu kan. Ini adalah nilai dari objek tadi di dalam array tadi, kira-kira seperti itu ya. Cukup mudah ya untuk get address. Oke, nah, seperti itu untuk apa namanya, kita sudah mendapatkan bentuk lainnya. Yang pertama tadi hobi dalam bentuk array biasa,
address dalam bentuk array tapi nilainya adalah objek. Dan kita sudah tahu bagaimana cara mengakses nilai tersebut. Ini akan sering kita gunakan nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di forum.